Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di program Menembus Mata Batin. Kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Dominic K. Halo Kak. Dominic, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya, sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Ya itu sih kayak diguna-guna gitu. Nggak tahu iya atau enggaknya. Cuman kan walaupun kita nggak punya kelebihan kan kita tahu yang di kapasitas kita ya. Pacaran kan bukan sekali dua kali. Kok ini galaunya beda gitu. Bukan galau sih lebih tepatnya. Happy, ketawa-ketawa tiba-tiba inget dia kayak iris-iris. Ini diguna-guna sama siapa maksudnya? Sama pacar, sama orang? Mantan, nggak tahu mantan sih. Mantan pacar. Dan pernah ngeliat katanya, ini katanya ya Kak. Katanya juga ada temen gitu. Itu ada temen, ada mantan pacar. Kalau mantan pacar, kenapa menurut kamu kirim guna-guna? Masih nggak suka putus sama kamu, berharap balik kan? Enggak, jadi waktu pacaran itu memang aku tuh sama dia selalu minta putus. Dan dianya tuh selalu nggak mau terus kan, kalau diputusin selalu mohon-mohon. Tapi setelah ingetin dia itu setelah putus 2 bulan. Bukan pas baru putus terus kan galau sebentar aja. Terus udahlah. Terus setelah 2 bulannya itu dia masih ada komunikasi sama aku. Tiba-tiba dia bilang kalau di dunia ini cuma ada 2 orang. Dia sama aku, dia tetap nggak mau sama aku. Kira-kira 3 minggu kemudian dia ngubungin aku lagi kayak orang mau ngajak balikan, aku nggak mau. Baru setelah itu. Ini bukan karena kangen kan? Bukan deh kayaknya ya. Sampai sekarang masih? Masih. Suka ingat? Banget. Tapi malam hari ini nggak ingat kan? Tadi lagi makan ya? Ya. Enggak, padahal lagi nggak ingetin dia, tiba-tiba ih kok inget kayak iris-iris gitu. Oke, mudah-mudahan sih kalau ada pengaruh guna-guna bisa cepat segera berakhir ya. Ya, amin. Dan mudah-mudahan bisa ketemu dengan orang yang baru. Amin, yang baik ya. Yang baik tentunya. Amin. Dominic, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tega mengguna-guna ibu tirinya karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Abi. Silakan. Selamat malam, Mas Abi. Selamat malam juga. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Saya ingin cerita masalah sama orang tua saya, sama ibu kandung, sama ibu tiri juga. Oh, jadi ada ibu kandung, ada ibu sambung, Iya. atau ibu tiri gitu Iya. ya? Oke, lalu? Jadi ibu sama ibu tiri itu nggak akur. Akur. Jadi makai ilmu guna-guna. Siapa? Ibu tiri, Untuk ke siapa? ibu kandung saya sendiri. Guna-guna seperti apa ya? Ya, para maya. Apa? Para maya. Paramaya itu apa ya? Kalau bahasanya santet. Santet. Iya. Kondisinya seperti apa sekarang ibu? Kondisi ibu sekarang nggak sadar. Tapi Mas Abi yakin itu yang melakukan adalah ibu sambungnya? Benar, yakin. Ada bukti? Ada. Apa buktinya? Buktinya pas waktu saya sama ibu tiri itu saya diserang balik juga. Diserang balik? Iya. Sampai mengeluarkan darah.
saya yang mengeluarkan darah. Oke, lalu? Jadi saya ke tempat orang pintar juga Untuk? ngambil foto ibu tiri saya, ditaruh di pohon besar, dimasukin di dalam pohon besar. Jadi mau guna-guna ibu sambungnya Mas Abi sendiri? Iya, Karena Mas Abi curiga iya, ibu sambungnya mengirimkan guna-guna atau santet ibu kandung. iya. Oke, terus setelah ke dukun, ke orang pintar itu, apa yang terjadi? Sama-sama muntah darah. Ibu tiri juga muntah darah, saya juga muntah darah. Oh, jadi itu buktinya. Iya, Mungkin dukunnya bilang yang muntah darah inilah yang mengirim santet. Mas Iya. Abi muntah darah, lalu ibu sambungnya juga muntah darah. iya. Itu prosesnya seperti apa di tempat orang-orang pintar itu? Pakai apa? Foto ditaruh di mana tadi? Pohon. Pohon besar. Terus apa lagi? Tuh, Mas Abi, Mas, Mas Abi, Mas Abi, Kak ini nggak apa-apa kan Kak? keluar asap dari belakang badannya loh. Ini dia kerasukan nih. Kak ini udah. nggak apa-apa ya? Ring, saya nggak tahu juga. Gini aja deh. Langsung aja kalau begitu kami akan mengundang sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Abi, dengan nomor rumah 10 dan tanggal lahir 28 Maret 1981. Sosok yang penuh dengan kebencian, dan saya melihat adanya perang ilmu gaib yang dilakukan oleh sosok Abi. Berawal dari ia menjadi korban guna-guna dan kini mencoba balas dendam kepada orang yang menyakitinya. Saya melihat ia memiliki jimat dan juga sering melakukan hal aneh yang disebabkan oleh makhluk gaib tersebut. Entah kenapa saya melihat Abi, saya melihat genderuwo. Roy, Ya, ini partisipan kita tadi masuk sini, tiba-tiba kesurupan dan keluar asap dari belakangnya. dari mananya? Dari bagian pundaknya. Iya. Asap itu menandakan bahwa jiwa dan soul yang jahat-jahat itu pergi, seperti itu. Jadi sebuah pertanda atau sign bahwa ada yang keluar ketakutan dengan kita bertiga. Saya mau pesan sama kamu, Dominic. Ya betul. Dominic, kamunya harus fokus. Ya. Kamu nggak boleh panik. The more you panic, itu akan lebih gila lagi gitu. Ini saya nggak mau kebanyakan ngomong. Saya mau cleansing ini dulu. Kau perlu apa untuk cleansing? Saya butuh Saya butuh madu. Madu aja. Ini dia kayak lagi nahan sesuatu ya. Tadi saya ngeliat ada asap keluar sedikit, terus hilang. Itu adalah penampakan, Bay. Kita pernah lihat kan ya kalau ada orang keluar dari punggung asapnya kan? Iya, Dan kayak itu ada semacam yang kayak keluar. everything's itu keluar semuanya. Pak siapa? Sorry, maaf. Abi. Pak Abi, mohon maaf kalau memang tidak merasa nyaman, silakan tolong untuk bercerita. Aku takut lewat 1 menit pun kita nggak pernah tahu ya keadaan manusia ya. Jadi perhitungannya harus cepat-cepat medis ambulan. Dia lagi kenapa ya? Lagi nahan atau lagi melawan sesuatu?
Dia tiba-tiba aja loh gini. Maaf ya Pak ya. Pak, mulutnya dibuka dikit deh. Dikit, buka sekarang, buka. Sebentar, telan ya. Ini Roy beberapa kali pakai madu ini emang untuk Telan. yang kerasukan. Telan. Kan positif banget. Jangan Energinya dimuntahin, biar telan. dia kuat. Nih Karena ya, kalau buka. gitu Satu. dia ada energi, jadi bisa ngelawan Ini madunya apapun udah yang masuk. masuk. Ini madunya udah masuk. 1, 2, 3, buka. Jangan, Dia bentrokan nih. biarin tuh, itu saya yang urus nanti. Minum madu ini dulu. Stop. Jangan tanggepin. Kamu ada di saya. Nih. Kamu di sini. Pegang pundak saya, oke? 1, 2, 3. Oke, siap. Ini akan aku simpen. Ini udah gak apa-apa. Kalau kamu nanya ini udah nggak apa-apa, Udah boleh duduk tapi. nggak berani garansi. Karena we never know sih. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi akan yang datang. Bisa melebar, bisa mencekam dan horor. Bapak, jika ada seseorang atau makhluk halus yang datang, Pak Abi, silakan dipersilakan masuk. Masuk. Merinding. Dia ini Roy meminta Pak Abi untuk masukin apa yang roh-roh atau teman gaibnya, karena kalau udah masuk bisa diajak komunikasi untuk diusir atau tanya maunya apa sebenarnya. Ini belum pertama kali kamu lihat kayak gini. Mas Abi udah buka matanya ya. Jadi buka matanya. Oke, fokus ya Mas Abi ya. Mas Abi ini selalu melihat darah gitu. Dia tuh nih ya, dari yang penerawangan saya bilang, nih, tolong gelapin lampu dong buat saya sendiri yang agak terang, bisa nggak? Abi dengan 28, 3, 1981 dan nomor rumah 10. Abi adalah seseorang yang dari kecilnya finansialnya kurang. Apakah itu betul? Kemudian pada kala itu Pak Abi dikucilkan dan tidak punya teman. Betul? Sehingga tetapi ada yang unik dari kehidupan masa kecil Pak Abi. Dia tinggal berpindah-pindah. Kenapa ya? Alasan ekonomi ya. Nah, alasan ekonomi. Baik, mohon maaf saya harus cerita apa adanya di sini. Dan saya ngelihat satu lagi, dia dijaga oleh makhluk gaib. Mohon maaf saya harus cerita apa adanya di sini. Dan saya ngelihat satu lagi, dia dijaga oleh makhluk gaib. Dan saya melihat dia sekarang punya ilmu kebal. Ilmu kebal. Jadi karena ada pengaruh makhluk gaib. Makhluk gaibnya tuh banyak tapi terkontrol. Ini ada di sekitar sini, Roy. Entire digelindingin. Soalnya ini bintang tamu kita Dominic, dia merinding sekarang dan kamu kan sering bilang kalau tiba-tiba merinding. Kalau Berarti ada merinding yang tiba-tiba tuh you sense something. kamu merasakan Ada- sesuatu lah, ada yang datang. datang. Gitu. Tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak akan masuk dan ganggu bintang tamu. Enggak ya? Enggak.
Nggak tahu maksudnya. Oke. Bukan nggak tahu sih, maksudnya semoga nggak. Mudah-mudahan enggak ya. Biasanya ada yang brutal soalnya. Mas Abi boleh minum. Silakan minum. Mas Abi punya ilmu kebal. Iya. Kebal dari senjata tajam gitu. Benar. Itu belajar atau memang warisan leluhur? Dari leluhur. Jadi nggak dipelajari, tahu dari mana punya ilmu itu? Pernah ada yang coba nusuk tapi nggak bisa gitu? Pernah. Pak Abi sendiri di sini memang susah untuk diajak ngobrol karena banyak sekali yang dia pikirin, terutama finansial, ekonomi, dan ilmu magisnya itu tuh perlu makanan. Makanan maksudnya sesajen kayak gitu-gitu. Di badannya Abi tuh nggak main-main loh, ada mistik lah. Mistik, terlalu mistis, Ya. terlalu horor gitu, horor tipe zaman dulu. Saya mau tahu nih, waktu ngirim guna-guna itu sebenarnya siapa yang Mas Abi minta untuk mengirimkan serangan itu? Sosok gaib ya, warisan leluhurnya, atau dari dukunnya? Dari kepala suku. Dukunnya, orang pintar yang didatengin. Orang pintar. Jadi mengirim guna-gunanya bukan melalui sosok warisan leluhur itu. Bukan. Bukan dari warisan, bukan. Dari orang pintar. Tapi Suku. dari Kepala suku. orang pintar yang merupakan kepala suku. Iya. Tapi orang kalau sukunya itu memang bilang ibu tirinya yang ngedukunin ibu kandungnya Pak Abi. Iya, benar. Jadi ibunya Ibu Tiri. Ibu tirinya ya yang Ya, jadi ngedukunin ibu kandung. katanya ibu tirinya ngirim guna-guna ke ibu kandungnya, makanya dia sakit hati, dia kirim lagi guna-guna ke ibu tirinya. Betul. Tapi ya Pak Abinya juga sampai muntah darah. Iya, betul. Saya ngerasain itu. Dia sama aja melemparkan debu ke arah angin yang berlawanan. Jadi malah balik. Kena muka sendiri. Dia ibu kandungnya sekarang gimana kondisinya tadi? Masih sakit. Kalau ibu tirinya Sama. Sakit juga. Orangnya muntah darah, habis muntah darah itu. setelah muntah darah itu sakit dan belum sembuh sampai sekarang. Belum. Kamu ngerjain gitu ya? Iya. Saya boleh tanya nggak? Saya pengen kamu cabut guna-guna ini. Bolehkah? Kenapa nggak boleh? Saya masih rasa sakit hati saya. Saya tanya sekali lagi. Boleh Bayi lihat gestura Indonesia dan everything. Ya. Saya ingin nanya, apakah boleh dilepas? Tidak. Oke, baik. Saya nganggap udah fix, nggak bisa dilepas. Kalau ibu tirinya meninggal, tidak apa-apa. Nggak menyesal. Enggak menyasar. Dominik. Rasain deh, di belakang punggungnya ini ada perasaan, ada apa? Kau ngeliat sesuatu gak? Maksudnya panas, dingin. Kayak ada yang gerak-gerak Di bagian mana? sini. Tapi emang lebih panas sini sih, Bay. Dari sini. Oke, betul, Bay. Kayak ada yang bergerak ya, ngalir gitu. Iya. Kadang saya sampai sekarang kadang juga susah percaya dengan supernatural. Terkadang ternyata memang ada ya. Ya. Dan
Dominic juga udah lihat gitu. Oh ya? Kamu juga ngelihat ada yang ngikutin Dominic ya? Maksudnya ada yang ngikutin atau gimana? Atau gimana sih? Hmm. Duh. Nanti aku akan bahas ya. Ya. Terus tentang Abi, saya ngerasa Abi memang udah skakmat, udah nggak ada kata nego, sudah tidak ada lagi permohonan maaf, menutup semua pintu maafnya Ibu Tiri. Mas Abi kenapa sih sakit hatinya sampai begitunya, apa yang terjadi sebenarnya? Karena ibu kandung saya mengeluarkan darah di kepala. Mengeluarkan darah di kepala dengan cara Terlempar dilempar dari tempat tidur. karena dia. Ya, Di dalam ruangan tersebut hanya ada ibu doang. ibu sendiri. Kamu bawa sesuatu kan? Yang negatif. Bawa apa Mas Abi? Ada minyak. Negatif banget. Saya udah bisa mencium dari radius seperti ini. Kalau diambil akan membahayakan semua yang di sini nggak, Roy? Semoga tidak ya. Boleh diambil? Boleh dia misalkan. Silahkan, Mas. Nah, Emang asumsi ada dari sampai mana? ilmu segitu? Ada ya kalau dengar dari cerita Ada partisipan sih dari partisipan. banyak yang lebih parah. Banyak yang lebih parah. Tetapi ini saya tuh mencurigai satu hal. Apa? Pertengkaran mereka ini yang menyebabkan saling kirim mengirim. Sebenarnya lebih ke arah uang, kerakusan, greedy, dan gara-gara dapet ngobrolan itu jadinya berujung kirim-kiriman, obrolan-obrolan money. Mungkin karena ayahnya udah sakit juga kan ya? Iya. Bisa ada kaitannya sama warisan. Iya warisan. Ya, that's my point. Aduh, bawa pisau-pisau gini yang serem nih. Mas Abi boleh dijelasin ada apa aja itu? Ya. Pisau, kembang, telur, sama minyak. Itu minyaknya. Iya. Ada beling. Beling juga ada. Saya tuh udah bilang nih dari tadi nih di otak saya. Kamu tuh punya ilmu kebal nih. Kamu tuh dijagain sama leluhur kamu nih. Tapi kamu nggak bisa lurus jalan kehidupan. Oh, jadi justru dia yang dikendaliin ya? Iya. Ya banyak gini. Saya mohon maaf ya. Lakuin ginian terserah. Boleh, enggak. Tapi saya mohon dong banyakin amalnya. Maksud saya bagi-bagi bagi-bagi mie, bagi-bagi telur ke anak-anak kecil, Iya. permen dan segala macam dibingkisin satu-satu. Itu lebih efektif untuk ngilangin ini. Boleh saya lihat ritualnya kah? Boleh. Oh, merinding ya? Merinding. Iya. Minyak apa ya, Roy? Ini tujuannya untuk pelet. Itu untuk apa mas? Kalau kena minyak ini, kayak gimana pun kita dekat sama orang tua, itu nggak bisa dekat. Pisah. Oh, jadi ini untuk memisahkan yang dekat gitu? Ya. Jangankan anak, dari harta pun habis. Lo kena.
Oke, silakan Mas. Setelah itu minyaknya dicelupin ke dalam kopi, lalu apa lagi? Mas Abi, Mas Abi, Mas Abi, Ya. Mas Abi, udah bangun. Itu beling dan pisau itu buat apa? Kamu bisa ilmu kekebalan kan katanya? Iya. Bolehkah saya lihat? Boleh. Di mana nih di blur? Pecahan kaca. Ini gelas ya, Kayak gelas. kayak gelas gitu, tapi gelas yang Tebel. tebel. Ih, Ah, salah ya. Mas Abi, Mas, Ini mas bukan minum mas dulu Abi. deh. Mas Abi datang kemari untuk melepaskannya. Iya. Kamu tidak bisa lepas dari ini semua seumur hidup kamu. Mohon maaf. Kamu apa bahasanya? Kalau saya vonis kanker, kanker stadium 4. udah parah maksudnya. Udah nggak bisa lepas. Saya nggak bisa nolong karena udah parah banget dan bukan parah dalam arti yang jelek ya. Parah tapi udah nggak bisa dibuang. Si perempuan nangis atau apa segala macem itu udah nggak bisa dibuang. Oh, jadi teman-teman gaibnya emang udah nempel sama Abi Iya. selamanya. Jadi ya gitu konsekuensi Tapi- seumur hidup. Saya sering dengar katanya kalau orang yang punya ilmu dan disekutin sama sosok gaib meninggalnya susah, Roy. Iya. Bisa kayak gitu nanti Bisa kayak kejadian gitu. sama Abi. Ya, Abi hidup baru ya. Pisau mau diapain? Oh iya ya pisau. Pisau itu mau diapain ya? Saya nggak lihat deh. Udah, kita harus take out. Dia berdiri dulu. Dia berdiri. We have to take out now. Take out. Kita harus take out. Netralisir dulu nggak? Perlu netralisir dulu nggak? Langsung dibawa aja. Efek gantung. Ini gimana nih? Dibersihin di luar. Dia kayak ngelakuin ritual ini untuk supaya Nggak lihat. Tuh nggak di situ. dia makan beling sama nusuk-nusuk itu biasa dilakuin supaya ngerawat ilmu kebalnya gitu kali ya, Roy? Iya, Supaya terus ada di dia. betul. Dia makan beling sama nusuk-nusuk itu biasa dilakuin supaya ngerawat ilmu kebalnya gitu kali ya, Roy? Iya, Supaya terus ada di dia. betul. Oke. Tapi nanti akan di cleansing kan, Roy? Pasti. Dia bisa balik lagi normal kan? Tadi Baik. kesurupan loh. Iya, tersiupan. Ketika kamu disakiti, janganlah kembali bermain api untuk membalaskannya. Karena itu sama saja menjerumuskan dirimu ke lubang kegelapan. Tadi partisipan kita, Abi, dia kesurupan di sini setelah makan beling, makan telur, dan juga nusuk-nusuk badannya dengan pisau. Tapi dibawa keluar akan di cleansing kan, Roy? Kita akan cleansing, tentu pasti.
akan netral lagi ya? Akan netral lagi. Akan baik-baik Akan aja? baik-baik saja. Oke, karena pengaruh jimat-jimat dan ritualnya ya, Roy? Iya dong. Oke, baik, mudah-mudahan dia baik-baik aja sih. Mudah-mudahan dia bisa hidup baru lah, jangan kayak gitu. Karena finansial, ekonomi, status dan kasta dia yang dia butuhin. Dia bukan harus perjuangin ini. itu ya, Iya. tanpa harus melakukan ini. Iya betul. Dia butuhnya status ekonomi, kasta dan strata, bukan beginian. Ini justru malah makin bikin dia terpuruk. Iya. Karena dendam, sakit hati, punya ilmu-ilmu ginian. Iya betul. Tapi kan dia punya ilmu gini kan karena keturunan bukan kemauan dia. Harusnya dipakai untuk kebaikan justru Harusnya. ya. Tapi sayangnya dia ngirim guna-guna, jadi dia malah menggunakannya untuk hal yang negatif gitu. Baiklah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku dihantui sosok gaib setelah melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ilyas. Jadi gini mas, Selamat malam Mas Ilyas. selamat malam. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Jadi gini mas, saya itu baru menempati rumah selama 2 tahun. Dan rumah itu rumah bekas pesugihan. Tahu dari mana? Tahu dari tetangga saya, Tetangga. tetangga. Dan di situ kayak ada sebuah kamar khusus, barang-barang seperti mistis-mistis. Apa tuh? Pokoknya barang mistis, Jimat-jimat gitu? jimat, dan kayak ada guci. Oke. Ada guci. Dan setelah itu saya dibilangin oleh tetangga, barang yang paling berbahaya itu sebenarnya di situ guci. Tetangga tahu dari mana ya? Tetangga itu tahu dari sebelumnya. Karena pas saya nempatin di situ, saya belum ada kenalan di situ. Setelah saya pindah di situ, baru saya diceritakan semuanya. Oh, jadi yang menempati rumah itu waktu itu cerita ke tetangganya atau mungkin tetangganya tahu kalau yang menempati rumah yang dulu itu melakukan pesugihan. Iya, Dan barang yang paling berbahaya itu si guci-nya ini. guci. Lalu reaksinya Mas Ilyas gimana? Dari guci itu, teman-teman saya pada takut melihat guci itu. Dan tetangga bilang, guci itu membahayakan keluarga saya dan diri saya sendiri. Ini tetangganya bisa ngelihat dan merasakan hal mistis gitu. Dia sensitif juga. Iya. Dia bisa ngerti gitu. Dia merasa terganggu. Oh, oke, teman-teman juga terganggu. Iya. Terganggu sama apa ya? Sama dia melihat guci, lalu dia ketakutan. Kenapa bisa ketakutan hanya ngelihat guci? Saya kurang tahu kalau soal itu. Tapi tetangga bilang guci itu tenaganya yang paling kuat. Sosok tenaga yang paling kuat. Kebayang aku mau nanya dong. Silakan. Kan kamu baru pindah Iya. di situ. Pasti kan kalau baru pindah kan lihat ada barang-barang lama kan mestinya dibuang dong. Tapi sampai sekarang masih ada. Masih ada. Kenapa nggak dibuang? Karena di situ ada kamar khusus. Ya kan pas pindah dong. Pasti kan kamu ngecek-ngecek segala macam ada kamar khusus. Lihat ada barang-barang itu mesti langsung dibuang aja. Gak berani ya? Saya takut. Saya takut keluarga saya itu kenapa-napa. Udah berapa lama pindahnya? Saya hampir 2 tahun. Oh lama dong. Oke, tujuannya datang sini untuk apa? Tujuan saya datang sini ingin membuang guci itu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan tujuannya ya. Iya. Tapi kalau bukan gucinya, ya saya nggak tahu apa kesulitannya sebenarnya. Kenapa selama ini Mas Ilyas nggak melakukan itu sendiri? Kita akan tanya ke sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi
Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ilyas, dengan tanggal lahir 4 April 1989. Dari apa yang saya rasakan, sosok Ilyas mengalami ketakutan. Hal ini dari yang saya rasakan, karena adanya sesuatu di rumahnya yang sangat mengganggu Ilyas. Saya mencoba melihat dari mata batin saya, rumah tersebut memang angker. Banyak sekali kejadian hal-hal aneh yang menghantui Ilyas. Saya menerawang sosok pocong di mana-mana, kuntilanak, genderuwo, dan arwah berwajah rusak. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Saya akan duduk semuanya. Terima kasih. Saya butuh garam di sini. Ilyas, dengan tanggal lahir 4 bulan 4 1989. Apakah itu betul? Iya. Mas Ilyas pindah ke rumah baru, kurang lebih 2 tahun menempati rumah ini, tapi menemukan ada ruangan yang penuh barang-barang mistis. Iya. Mas Ilyas nggak mengerti soal itu, tapi tetangga yang merasa terganggu ngasih tahu ya kalau memang rumah itu pernah digunakan untuk pesugihan, dan juga yang paling menyeramkan sebenarnya ada Gucci. Dan memang teman-temannya Mas Ilyas yang keluarga juga justru memang terganggu dengan Gucci ini. Iya. Ya. Pernah melihat ada sosok gaib nggak dari Gucci itu? Saya melihat sosok bayangan hitam. Bayangan hitam yang keluar dari Gucci. Gucci. Selalu membayangi keluarga saya. Itu kayak seolah-olah tinggal dalam Gucci itu. Iya. Pernah coba dibuang nggak atau dipindahkan? Enggak. Nggak berani. Iya. Gimana Roy, kamu melihatnya? Memang rumahnya tuh kayak apa? Spooky, serem. Iya, creepy. Bener-bener badannya gede, terus ditadoinnya. Rambutnya tebal, gede, buluan. Seperti biasa yang bisa kita lihat genderuwo seperti apa kan ya. Nah, Matanya serem banget ngeliatin aku kayak gitu. Apa aku perasaannya aja kali ya? Apa kamu juga dilihatin seperti itu? enggak kan? Coba kita lihat lagi deh, lihat dia lagi deh. Tapi mukanya orang itu serem sih. Iya sih. Maksudnya Kayak gitu, kayak apa ya? kayak marah mau nyerang gitu. Iya, kayak orang mau nyerang gitu. Kamu perlu garam untuk apa, Roy? Untuk netralisir. Langsung netralisir. Kamu ngerasa ada sosok gaib ikut di Ilyas ya? Bukan netralisir sih sebenarnya, lebih kayak tepatnya lebih kalau di restoran atau di tempat makan ini makanan pembuka. Oh, oke. Mancing ya. Ternyata gitu ya, Mas? Dia ngeliatin, Iya, Iya, kenapa ya? jadi kayak gitu ngeliatnya. ayo. Kalau yuk. Kok ternyata gitu ya? Penonton saya juga netralisir ya. Mas Ilyas bisa dengar saya? Bisa dengar saya, Mas Ilyas? Iya. Oke, Mas Ilyas bisa dengar saya ya? Bisa, bangun. Saya bantu untuk berdiri.
Roy tadi sosok apa ya? Sosok seekor hewan. Siluman. Iya, sosok siluman seperti macan kumbang seperti itu. Itu Dan- bener. Dan saya melihat saya melihat ini jelas terjadi di mata saya. Saya melihat kuntilanak dan berambut juga. Ada Jadi ngantri gitu yang mau masuk badan dia. Karena tulangnya mungkin renggang, jadi bisa dimasuki dengan baik. Ini karena memang rumahnya bekas pesugihan itu ya? Iya, rumahnya bekas pesugihan itu dan rumahnya jadi angker. Oh, emang angker tempatnya. Kalau misalnya saran saya sih, mendingan langsung pindah deh. Kalau nggak cari kosan sementara. Oh, masih bisa dibersihin ke rumahnya, Roy? Tampaknya rumahnya udah nggak bisa dibersihin Aduh. karena udah mendarah daging. Ini yang masuk tadi yang memang tinggal di rumahnya. Dan yang mau antri masuk ini yang lain-lain di kanan kirinya juga itu yang tinggal di rumahnya ikut dia terus. Betul. Tapi dia udah sadar kan? Udah. Mas Ilyas dengar kami? Iya. Ilyas. Ilyas. Yang kamu gambar ini kamu ngeliat di mana, Roy? Saya ngeliat di kepala saya melihat Ilyas sih. Ini Ilyas. Iya. Menyeramkan sekali. Ada di dalam dirinya dia. Iya. Sudah nempel gitu. Sudah nempel. Yang tadi beda lagi sama ini. Yang masuk ke dalam badan dia. Betul. Mas Ilyas sebenarnya emang mau buang semua benda-benda dan barang-barang goib, hal-hal mistis di rumahnya ya? Iya. Itu yang keluar tuh ada bentuknya nggak? Bayangan hitam itu yang keluar dari guci? Hanya bayangan aja. Sekelebat lewat aja gitu? Iya. Oke, saya terkait dengan Gucci. Saya jadi penasaran Gucci apa ini? Apakah saya boleh lihat Gucci-nya? Bawa? Bawa. Oh, nggak pernah dibuang? Enggak. Selama ini kenapa takut untuk buang guci ini? Soalnya saya udah bawa ke orang pintar. Oh, pernah dibawa? Iya. Apa katanya? Dia hanya cuma bisa melihat saja, tapi tidak bisa membuangnya. Boleh silakan diambil. Agak gede. Tato dia datang ke sini bawa tas. Ini Bawa. gucinya. Oh, aku langsung ambil. Seorangnya aku buang. Aduh. Gila ya. Kalau Gucci emang ya banyak ini sih, banyak cerita. Maksudnya sering juga denger ada Gucci gentong-gentong besar, Gucci besar gitu. Ada yang menghuni dalam situ. Ini emang yang dari dalam Gucci-nya dia ya? Iya, betul. Iya. Jadi baik. Boleh saya buka? Boleh kamu buka sendiri ya? Yakin dibuka? Iya. Saya pengen tahu itu apaan sih? Jangan kali, Roy, bahaya. Saya takut. Mas, jangan dibuka kali. Tunggu dulu. Itu ada yang keluar. Tunggu. Kok asap gitu sih? Jangan dibuka. Loh. Itu kenapa ya? Coba kamu tutup dulu gitu. Itu apa ya? Tutup lagi. Ini gini. Mas tutup lagi. Keluar dalam Mas situ Ilyas loh. tutup lagi deh. Itu roh jahat. Tutup lagi, Mas Ilyas. Tutup lagi, Mas. Dia nggak mau. Tutup lagi, Mas. Tutup lagi. Percaya saya. Tutup lagi. Kayaknya di rumah mau kesurupan lagi deh. Hah? Kok dia ngeliatin aku lagi sih? Iya, karena kamu cantik di sini. Kakak tuh Satu-satunya bisa wanita di Menembus Mata Batin. Kakak dia ngeliatin kayak gitu loh.
Dominiknya tenang. Kalau Iya, misalnya panik, Ya dia kayak gitu. iya dia nggak akan bisa Ambil ngedeket aku kamu cat kok, air deh. beneran. Itu yang apa namanya? Apa sih? Ih, orang takut sih. Warna putih. Kesini ke belakang Iya. dia. Warna hitam maksud saya. Ini Gemeteran gini sih, Kak. Roy begitu melihat guci ini dibuka, dia bisa merasakan sesuatu dari situ. Dan Roy menggambarkan apa yang keluar dari guci dan masuk ke badan partisipan. Kanvas. Dan bisa dilihat, Roy apa namanya? dengan mata tertutup, dia gambar sesuatu. Bang Oji, kayaknya Roy butuh sesuatu deh. Cat warna hitam deh. Saya minta cat warna hitam. Ini cat warna hitam ini. Iya, butuh puasa. Kamu yang pegangin deh. Aku gemeteran deh kalau aja yuk. Sebentar tunggu kelar, tuntas kok ini. Dikit lagi, tunggu gambarnya selesai aja. Biasanya kalau dia makhluk kayak kesurupan gini, ngelihat mukanya digambar, dia ngerasa dikenalin kan. Nah begitu dia tahu kalau dia kelihatan, biasanya dia pergi. Udah kebanyakan. Ih, Mas tolongin dong. Nggak dijagain kok, dijagain. Ih, aku nggak mau deh, aku lempar Nggak, sepatu nih ya nggak dia ya. dijagain kok. Ih, udah Kamu dong. aku jagain Ih, beneran. aku nggak mau udah. Ih, Dijagain kok. Bang Noni udah jangan Tolong jagain, dong, Mas. ditahan kok, ditahan Ih. kok. Bentar ya. Ini kayak siluman apa ya? Hah? Belatung? mana sih? Aduh, Ah, kaki siapa? Aduh, Mas, Ih. dong. Ih. Dong. Dia Kok tahu dari banyak mana belatung belatungnya? gitu sih? Dari Dapat atas. dari mana? Hah? Ini ada yang lagi Ih, di apaan atas sih? Kok itu? ngeliatin nih. Pasti ada yang ngeliatin ke sini dari atas. Ih, belatungnya masih hidup loh itu. Iya itu dia kayak belatung nempel dibuka di badan orang. Bye. Iya Roy. Is everything okay with you? Yes. Semua baik-baik aja kan? Baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Bye. Iya Roy. Is everything okay with you? Yes. Semua baik-baik aja kan? Baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Ditahan sama Bang Doni. Aku butuh cairan merah. Astaga, Mas, apaan sih? Sebentar. Ada apaan? Apa ular? Suara ular. Ah, Nah, udah puas lagi nih. Gara-gara guci dibuka tadi kan Apa? sebenarnya Roy langsung tutup tapi dia nggak mau tutup gucinya. ada ular. Kok berani banget sih mereka? Aduh, astaga. Aduh, udah dong, aduh. Aduh, itu dibalik lagi kan. Enggak, ditahan kok, ditahan. Kamunya tenang. Aduh, udah dong. Ya, kamu kayak tahu kayak misalnya diserang sama anjing atau binatang gitu. Kalau kita takut dia penyerang kan. Butuh cat Tapi hitam lagi deh. Kayak gitu makanya boleh, tapi jangan panik. Kalau kita panik kelihatan dan terasa sama dia malah nyerang, malah deketin. Ini dia buka ini tadi malah ngundang yang lain soalnya masuk.
terus-terusan loh terornya. Ambilin aku Roy, cat putih. Udah aja kali ya. Sebentar ya. Pinggem. Ini pakai kuas yang berbeda. Ada kuas kecil gak? ini suara ngamuk loh. Ini terornya terus-terusan loh, Roy. Ini jangan dilepas ya, Bang Loni. Perlu diikat nggak? Masih bisa dijaga ya? Udah dong, aduh. Apa lagi sih, Kak? Itu apa lagi? Hah? Cairan hitam. Tanah. Maaf ya. Ada kuburan Ini di penonton mana? kayak diserang terus nggak aman. Semua Roy, teman-teman penonton boleh keluar dari sini nggak? Boleh. Boleh pindah semuanya. Pindah. Aduh. Pindah keluar semuanya. Semuanya pindah. Semuanya pindah. Mas, tolongin dong. Itu Iya, ngamuk. iya, enggak ini dijagain kok. Kamu tenang dulu. Ini semuanya penonton semuanya pindah dulu. Semuanya keluar dari sini. Udah, Roy? Hah? Udah. Aduh, tar dulu deh, Pak. Saya takut. Takut. Sini kamu jangan jauh-jauh. Nih, Jangan di belakang satu situ. ya. Awas, Roy. Aduh, saya capek banget, Bay. Kamu mata tertutup terus gambar itu serem banget loh, Roy. Itu yang kamu rasain, itu yang kamu lihat. Iya. Ih, kalau dia terus-terusan gini bahaya. Mundur. Harus dipecahin. Mas, what? Cacing. Itu yang saya gambarkan itu wanita berwajah rusak dan kemudian itu tragedi. Saya mendapatkan ilham juga ya. Ilyas ini sebenarnya udah bolak-balik pacaran tapi ya begitu ya. Boleh punya hubungan tapi nggak berhasil gitu. Enggak dia. Tapi saya merasa Ilyas itu punya pengasihan yang kuat. Oh, pengasihan. Iya. Terus saya ngap ya. Ini sekarang begitu dipecahin, dia langsung roboh loh. Iya, Itu roboh. cacingnya banyak banget loh. Roboh banget. Mas Ilyas. Mas Ilyas sadar. Mas Ilyas dengar saya nggak? Ini sosok yang kamu gambar ya, Roy? Saya butuh api. Minta lighter Mas dong. Ilyas, kamu Tolong. jangan pura-pura bohong deh. Mas Ilyas dengar. Kaget. Mas Ilyas bangun kalau dengar saya. Cairan metanol. Itu telurnya dari mana? Tadi dikasih, barusan diambil. Mas Ilyas. Ada telur. Mas Ilyas. Dia bawa telur juga ya. Atau Iya. Ini penonton lagi pada kemana nih tiba-tiba? tadi ada teror, ada gangguan apa segala macam. Jadi makanya saya tanya sama kamu. Ini gitu? mereka harus diamanin nggak? Terus kamu bilang, mungkin kamu lagi dalam Sibuk ini, menggambar. lagi sibuk gambar, terus Iya, akhirnya nggak kelihatan juga kan mata saya. nggak tutup. ngelihat mereka keluar. Hilang sudah di
dievakuasi ya? Iya, dia evakuasi diselamatin karena terornya terus-terusan loh. Ada belatung, ada tanah, ada suara ular tadi juga ya. Ya. Kamu nggak nginjek belatung kan? Enggak. Saya mau membakar ini. Ini kamu bakar, perlu wadah nggak? Hah? Saya takut, Takutnya nggak akan kebakar. saya takut bakarnya meleduk gitu loh. Nggak bisa, Bay. Perlu itu kali ya? Cairan untuk ngebakar dia. Nggak bisa, Bay. Perlu nggak ada cairan, ada cara minta wadah. Boleh minta wadah nggak? Minta wadahnya. Ada. Dengan saya dengan saya membakar ini, Awas, awas. Mas Ilyas dengar ya, dengar kami ya. Iya. Oke, kumpulin tenaga dulu Mas Ilyas ya. Boleh saya minta nggak tadi? oh iya, kabar selanjutnya bagaimana kondisi terakhir di lapangan situ? Apakah tetap aman? Itu teman-teman penonton gimana? Teman-teman penonton aman? Awas api. Hati-hati, Bay. Aduh, aku takut. Oke. Nggak mau dibakar no, dia. no. Please don't do Really? that. Kita harus. No. Korek kayu. Is there- Nanti harus dituin lagi tapi. Di bagaimana? Takut kering. Dia nggak bisa kebakar. Pasti nggak akan bisa kebakar. Tapi ini udah nggak apa-apa yang ini. Mas Ilyas tahan ya. Mas Ilyas, ini udah proses terakhirnya. Ya ini proses cleansingnya, kamu boleh pakai sepatu kali. Oke, kalau Mas Ilyas dengar kumpul energi sekarang bangun. Saya minta bangun, tolong bangun. Ya, saya bantu bangun. Oke, saya bantu bangun. Saya tidak mampu membakar ini. Sirem kali ya. Oh my God. Ini harus dibakar. Harus saya diapain? Caranya Harus gimana? dibakar. Ya udah, oke. Nggak bisa kebakar loh. Oh my God. Habis kebakar mukanya. Mas Ilyas. Kayak bau kembang gitu. Dia mah harus berapa kali ya? Tolong bangunin dong. Dia udah sadar kok, Mas Ilyas. Noni tolong bangunin. Dia langsung neutralisir. Saya minta air bunga. Air bunga aja. Ini tinggal proses terakhirnya ya, Roy. Tapi udah lepas dari si ini, dari Mas Ilyasnya. Sudah. Itu sosok yang kamu gambar tadi yang masuk dalam badan Ilyas. Iya, betul sekali. Banyak sih yang mau masuk ke badannya Elias, ganti-ganti. Semua datang dari rumahnya sih memang. Kasihan aja karena Mas Ilyas sebenarnya nggak tahu apa-apa nempatin rumah yang pernah dipakai untuk pesugihan. Sementara di rumah itu ada banyak makhluk-makhluk gaib yang akhirnya nempel. Gucinya sekarang udah dihancurin.
Mas bisa lihat di sebelah kanannya itu udah hancur. Nah ini proses cleansing terakhir ya, supaya nggak ada yang ikut lagi. Ya. Ilyas boleh dikuatin tenaganya, buka matanya. Pelan-pelan. Ya silahkan buka matanya. Dia udah sembuh. Baik. Udah baik-baik ya. Oke. Iya masih agak sakit kepala, pasti pusing sekali. Tapi udah baik-baik aja kok. Udah lepas semuanya, udah proses cleansing. Udah nggak ada lagi sosok gaib yang emang ikutin Mas Ilyas selama ini. Termasuk di rumahnya. Ya tapi nanti mungkin akan ada penelusuran, kita lihat lagi di rumahnya ya. Roy akan lihat lagi. Oke? Ya Mas ya. Boleh dibawa dong, ini tolong dikeluarin. Didudukin di depan. Capek loh. Iya. Saya gini aja sudah capek. Apalagi dia dimasukin roh. Itu kalau Capeknya kayak kesurupan tuh gimana pasti ya? Energinya habis sih ya. Aku aja cuma, saya membaca ini. Capek loh. Dan menggambar. Tapi apa aja dia ngangkat. Enggak kenapa-napa. Enggak kepegang kaki. Benar-benar luar biasa aneh. Setiap manusia pasti memiliki rasa takut. Cobalah melawan rasa takut tersebut agar kita menjadi lebih berani dan juga menguatkan kepercayaan diri. Kalau kamu lihat rumahnya Ilyas, memang angker tadi ya Roy. Iya. Memang banyak sosok mistis, sosok gaibnya. Saya curiga loh di kamar Ilyas atau di ruangannya masih banyak guci-guci tersembunyi untuk melakukan ritual. Apalagi dia rasanya belum rela untuk melepas. Oh, dia sebenarnya ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Makanya saya penasaran untuk melakukan penelusuran. Tapi guci-gucinya ternyata emang sering dipakai pesugihan. Iya. Oke, akan ada penelusuran setelah ini ya. Ya. Baik, setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ilyas. Ada yang nyari itu? Siapa? Itu depan tuh. Siapa tuh? Prisley. Iya, Mas. Mas ya udah datang. Iya, sama-sama. Itu kakinya kenapa? Jadi saya bekas jatuh di belakang. Jadi ada kayak sosok hitam yang melukai saya. Saya dijailin. Oh, jadi ngelihat sosok hitam terus sampai jatuh kayak gini? Iya benar. Oke, pakai masker dulu ya. Iya. Kak Sri, aku minta tolong pakein masker sama clip-on ya, Kak. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, Mas, yang laki-laki tadi itu siapa ya? Itu kakak saya. Oh, kakaknya Mas Ilyas. Iya. Mas tahu nggak dia kayak ngelakuin ritual atau apa? Enggak, dia juga nggak mungkin lah. Dia juga orangnya penakut kok. Oh, jadi kakaknya ini penakut. Penakut. Tapi kok saya kaget kan tadi dia agak kayak emosi gitu. Terus saya juga sempat ngeliat pas dia ngarah ke sini, terus dia mau manggil Mas Ilyas itu ada sosok hitam gitu. Yaudah Mas, saya mau ngeliat tempat di mana Mas Ilyas. Boleh. Ayo silakan. Yuk. Di sini. Di sini. Pas tadi masuk ke sini pemirsa, aku ngerasain auranya itu benar-benar pekat. Aneh banget sih. Karena dari mulai tadi kita jalan kayak ngerasa dia ngikutin, tapi aku nggak ngeliat sosoknya apa. Makanya tadi aku coba konfirmasi lagi. Itu kamar siapa, Mas? Itu kamar kakak saya. Lihat deh, kamarnya kok kebuka tiba-tiba ya? Dia mah biasa. Dia mah orangnya penakut. Boleh nggak Mas kalau misalnya Mas Ilyas ngajak kakaknya untuk ikut juga sama kita lakuin? Boleh saya bilang ke kakak saya dulu? Iya, boleh. Saya bilang dulu ya. Ya, atau panggil aja biar saya Iya. ngomong. Panggil aja nggak apa-apa. Kak. Ya. Ada yang mau ketemu? Siapa?
Maaf mas, saya Frisly. Saya kan mau ngebantuin ngebersihin makhluk halus yang ada di rumah ini. Mas boleh ikut kita aja nggak? Saya nggak ada gitu-gituan. Oke, pemirsa kayaknya emang kakaknya ini emosian dan dia nggak percaya sama hal kayak gini. Tapi masih ngerasa ada yang aneh. Yaudah, mas, kita balik ke tempat yang tadi masih gangguin aja. Bisa. Ya, hati-hati ya mas. Pemirsa, jujur dari mulai saya sampai di sini emang kayak yang tadi saya sebut. Saya ngelihat ini bukan dapur malah. Mas waktu nemuin Gucci yang dibawa ke studio itu di mana? Di sebelah sini. Oh, di sebelah sini? Iya. Bener nggak sih mas kalau dulunya ini bukan dapur? Ini dulu bukan dapur. Ini kamar kamar kosong dan saya rombak jadi dapur. Oke. Ya pemirsa, karena pas tadi aku nyampe di sini aku nggak ngelihat ini dapur, malah aku ngeliat ini kayak ruangan dan auranya itu pekat banget sekarang. Mas, ada Gucci lainnya nggak? Boleh ditunjukin ke saya? Nggak ada. Nggak ada atau gimana? Nggak ada, makanya saya mau manggil Frisly ke sini. Saya pengen ngilangin semua yang ada di sini. Oh, berarti Mas nggak tahu ya ada Iya, apa di sini? Oke pemirsa, berarti kita harus cari Gucci atau benda itu ada di mana? Karena saya bener-bener ngerasain. Itu kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa? Pemirsa, sosok tadi itu emang ngegangguin banget. Dia coba buat ngecohin kita juga karena dia tahu mungkin kedatangan saya di sini untuk ngebersihin, Kak. Mas, saya mau nanya, ada benda-benda atau sesuatu nggak yang disimpan sama Mas? Nggak ada. Nggak ada. Tapi aneh, Kak. Aku ngerasain banget nih, Kak, auranya tuh nggak enak banget. Tadi kamar Mas itu di sini ya? Iya kan kamar kakaknya Mas? Mas Ilyas, maaf, tapi saya boleh izin nggak masuk ke kamar kakaknya? Iya, silakan. Kak Sri, bantuin aku yuk. Tolong bantuin. Pemirsa, aku ngerasa ada sesuatu yang disimpan, entah disimpan atau apa, tapi energinya besar dan berasal dari kamar ini. Jadi kita perlu buat nyari benda itu ada di mana. Yuk. Hati-hati ya, Kak. Sih. Gak enak banget. ya, Chris? Aku juga kurang tahu, Kak. Aku bener-bener nggak tahu. Boleh tolong cariin nggak, Kak? Iya. Nggak ada. Jimat. Iya, kayaknya sih soalnya auranya bener-bener pekat dan itu yang coba buat ngegangguin kita dari tadi. Sosok itu sekarang udah pergi, tapi aku ngerasa masih ada. Tapi nggak ada ya. Kak, ini apa ya? Coba. Astaga. Kak, ini harus aku ambil deh. Ini dipegang langsung. Iya, nggak apa-apa, Kak. Biar nanti aku yang netralin. Padahal tadi kata masnya itu nggak ada apa-apa. Ini, Ini kamu duluan deh. ini bener-bener baunya juga nyengat banget pemirsa. Mas, tadi kan saya udah nanya ada benda atau sesuatu nggak yang disimpan. Terus Mas bilang nggak ada. Ini saya nemuin ini. Ini buat apa? Mas Ilyas, ini bisa dilihat langsung. Ternyata di kamar kakaknya Mas Ilyas itu ada benda-benda seperti ini. Oke pemirsa, ini juga pelajaran buat kita semua. Jangan pernah mengumpulkan atau mengambil benda apapun dengan tujuan apapun. Ini aku masih ngerasain auranya nggak enak banget nih di sini. Mas masih nyimpen sesuatu nggak? Jujur, Kak. Iya, sekarang Mas jujur. Soalnya biar nggak berdampak apa-apa ke Mas Ilyas dan ke keluarga ini. Coba deh, tolong Mas jujur sama saya. Ada benda yang Mas simpen nggak? Jujur aja, Kak. Jujur. Karena saya perlu tahu Mas simpen sesuatunya itu di mana. Karena Karo juga ngasih tahu pemirsa kalau ada Gucci di rumah Mas Ilyas. Dan di Gucci itu juga sumber energi dari makhluk yang selalu mengganggu Mas Ilyas. Jujur deh, Mas. Jujur aja, Kak. Gak apa-apa. Jujur, Kak, buat kebaikan kakak juga. Jujur, Kak.
Ini nggak bisa kita netralin ini doang. Kita harus cari Guci itu. Kak Sri, aku minta tolong bantuin aku, Kak. Tolong cari Guci di sini. Guci. Iya. Tapi hati-hati ya, Kak. Auranya ini kerasa banget soalnya. Kamu nggak tahu Gucinya besar atau kecil ya? Iya, aku nggak tahu, Kak. Aku cuma ngerasain auranya aja. Karena makhluk yang tadi juga udah nggak ada sekarang. Bentar, please. Iya, ya. Kok kayak ada benda yang Di mana? cangkep deh? Hati-hati, Kak. Itu apa? Mas, maaf mas, punya pacul nggak di rumah? Wah, ada ini. Itu boleh saya pinjam ya? Boleh. Silakan. Kayaknya Kak, ini, hati-hati please. deh. Kayaknya bener, Kak. Ini yang dimaksud sama Kak Roy. Gede banget. Wih, sebesar ini. Mas, jadi sebenarnya itu yang nyembunyiin Guci ini di sini juga Mas. Coba deh Kak dilihat isinya apa. Apa itu? Kayak pemirsa, ini makin ngeyakinin aku kalau di dalam Guci ini tersimpan aura-aura negatif yang selalu ngegangguin keluarganya Mas Ilyas. Apalagi ternyata kakaknya Mas Ilyas ini yang nyembunyiin barang-barang ini dari Mas Ilyas. Jadi Mas Ilyas juga nggak tahu. Sekarang Mas Ilyas sudah tahu kan? Oke, Kak, ini semuanya nanti disita ya, Kak. Kak, kakak kenapa tega sama aku? Hah? Kenapa, Kak? Aku kecewa sama kakak. Enggak, gini aja Mas Ilyas, maaf. Mas sadar nggak apa yang udah dilakuin sama Mas? Nah, itu untuk apa? Itu semua aku lakukan demi melindungi adik aku. Nah, masalah dengan Mas nyimpen-nyimpen barang kayak gitu, malah Mas mengundang keberadaan mereka untuk datang. Jadi mereka bisa bertempat di barang-barang yang Mas kumpulin. Dan itu juga yang ngegangguin adik Mas sendiri gitu. Sekarang Mas udah tahu kan efeknya apa? Pokoknya inget ya Mas, jangan pernah ngambil barang apapun yang ditemuin dimanapun dengan tujuan apapun. Ya. Sekarang ini jadi pelajaran untuk Mas. Mas Ilyas juga tolong dijaga dan diliatin kakaknya. Karena dari awal kan Mas Ilyas yakin kalau kakaknya itu nggak mungkin nyimpen-nyimpen sesuatu atau melakukan ritual. Kedepannya tolong dijaga, jangan sampai hal ini terulang lagi. Ya udah, saya pamit dulu. Semua barang-barangnya nanti kita sita. Ya semoga setelah ini nggak ada yang ganggu keluarga Mas Ilyas lagi. Yuk. Abi dan Ilyas, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin. Dua-duanya adalah pelaku mistis, bahkan Abi tadi tanpa dia sadari, dia makan beling dan menusuk badannya dengan pisau. Sementara Ilyas tanpa dia sadari, dia pindah ke rumah yang pernah digunakan untuk pesugihan dan ternyata ada banyak benda-benda yang menyimpan makhluk-makhluk gaib. Gimana tanggapan kamu, Roy, Abi dan Ilyas? Abi dan Ilyas, yang paling bos Ilyas. Ilyas ya? Iya, Ilyas. Tapi kasihan juga, dia nggak sadar sebenarnya. Dia nggak tahu kalau dia diikutin sama makhluk gaib. Pindah ke rumah, cuman salah, rumahnya rumah angker. Iya, gara-gara rumah angker semua jadi kacau berantakan. Iya. Berarti memang mungkin begitu kita pindah rumah harus ada dilakukan apa ya? Kayak selamatan proses pembersihan Proses gitu pembersihan. ya. Supaya nggak ada hal-hal yang mistis yang masih nempel di situ. Betul. Oke. Nih, kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Cuma takut aja sih. Kayak ngejar-ngejar gitu sih dia. Dikejar tapi nggak shock kan ya? Iya, agak shock juga sih aku sampai copot sepatu gitu kan. Ya, lari-lari pakai heels. Capek. Tadi sempet copot loh. Iya. Iya, oke. Tapi itu kenapa ya dia ngejarnya aku? Gini, jadi dalam satu ruangan kalau misalnya ada wanita yang cantik, biasanya makhluk halus tersebut suka gitu.
Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya Dominic ya setelah dari sini ya. Baik, Roy Kiyoshi, terima kasih atas penjelasan dan pencerahan yang malam ini. Pemirsa, kita tidak pernah bisa bersembunyi dari hal jahat yang pernah kita lakukan. Karena cepat atau lambat, pembalasan pasti akan datang. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.